Baiklah, kami berdua, saya dan Yogi di sini akan bertindak, saya Yeni sebagai coach dan Bapak Yogi sebagai coach. Kami akan mulai. Oke, selamat siang Ibu Yeni. Mohon maaf ya, mengganggu waktunya sebentar. Selamat siang Pak Yogi, nggak apa-apa Pak, saya ada waktu kok untuk diganggu. Bu Yeni, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Pak Yogi, Bapak Yogi bagaimana nih kabarnya? Itulah Bu Yeni, saya Hmm. sedikit mau cerita sama Ibu Yeni. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya tadi untuk saya? Saya akan memberikan waktu saya kepada Bapak. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Langsung saja Bu, hari ini Bu, hati saya agak gundah dan gelisah Bu. Apa yang terjadi Pak? Nah, jadi begini Bu ceritanya. Semalam pas hari Senin kan kita mulai tahun ajaran baru nih. Dan kebetulan saya kan mengajar di kelas 5 Bu. Nah, sebagaimana kita ketahui kan di kelas 5 itu idealnya sudah lancar dalam literasi dan numerasi kan Bu. Nah, semalam saya menyempatkan waktu sedikit untuk mengetes siswa yang baru ini dalam membaca Bu. Nah, saya langsung fokus ke satu orang yang bernama Piju Bu. Karena wajahnya langsung memerah dengan cepat. Nah, tiba giliran Piju untuk membaca, ternyata dia langsung diam saja dan tidak menjawab. Ketika saya bertanya terhadap dia, dia tidak ada respon apapun, Bu. Nah, hal itu yang sangat mengganggu saya dan membuat hati saya gelisah, Bu. Oke, baik Pak Yogi, saya izin menggarisbawahi ya Pak. Jadi Bapak itu mempunyai siswa di kelas 5 bernama Piju. Jadi si Piju ini masih belum lancar dalam membaca. Sehingga membuat si Piju ini merasa tidak percaya diri dengan teman-temannya yang ada di kelas. Begitu Pak, benar? Benar sekali, Bu, seperti yang Ibu katakan. Nah, oke Pak. Jadi sekarang apa harapan Bapak Yogi ketika kita nanti selesai melakukan coaching ini? Ya Bu Yeni, kalau Ibu Yeni bertanya apa harapan saya, tentunya Bu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu kan menuntun murid agar menjadi bahagia atas dirinya sendiri dan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan kodrat alam dan zamannya Bu. Jadi saya sangat berharap bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada si Piju, tidak lagi merasa minder terhadap teman-teman di kelasnya, tentunya dengan cara meningkatkan kompetensi Piju dalam literasi dan tidak lagi mengeja dalam membaca Bu. Harapan yang sangat mulia sekali dari Bapak. Jadi Pak, setelah mengetahui permasalahan Bapak Yogi tentang si Piju, apa kira-kira yang menjadi latar belakang yang menyebabkan si Piju kira-kira kenapa ya dia masih belum bisa membaca gitu Pak? Nah, semalam saya juga sudah menyempatkan untuk berkonsultasi dengan guru kelas 4 yang kebetulan mengajar dia. Jadi saya menemukan dua faktor Oke. yang melatar belakangi si Piju belum bisa membaca Bu. Ya, yang pertama itu kurangnya minat si Piju dalam membaca dan yang kedua kurangnya perhatian dari orang tua di rumah dalam mendampingi Piju itu Bu. Oke, jadi menurut Bapak ada dua faktor yang sangat mempengaruhi. Yang pertama kurangnya minat dan adanya partisipasi dari orang tua. Benar begitu Pak? Iya betul sekali Bu. Itu Oke, yang melatar belakanginya. oke untuk minat. Menurut Bapak, seberapa besarkah pengaruh minat dari siswa terhadap keberhasilan yang akan dicapainya? Kalau Ibu Yeni bertanya mengenai seberapa besar minat ya siswa dalam kompetensinya ya, uh, menurut saya Bu itu sangat-sangat berdampak sekali Bu. Itulah faktor utama menurut saya. Apabila tidak ada minat mungkin tidak ada ingin maju itu. Jadi ini itu sangat penting. Itu faktor utama. Iya, Pak Yogi. Saya juga setuju dengan Bapak. Jadi, apalagi untuk di usia anak-anak kelas 5 SD yang masih banyak
waktu bermain. Jadi kita mau membuat mereka tertarik terhadap sesuatu itu, kita pancing dulu minatnya. Begitu ya Pak Yogi, Iya benar kira-kira. sekali. Dan kita sepakat untuk hal itu. Lalu tadi Bapak Yogi juga membahas tentang peran orang tua. Menurut Bapak, jika orang tua di sini mengambil peran, apakah ini bisa membantu harapan Pak Yogi supaya si Viju ini bisa membaca? Tentunya sangat membantu sekali Bu, karena apabila si PJ ini kita sudah dampingi di sekolah ya, sebagai guru kita dampingi di sekolah, dan di rumah itu peran orang tua itu sangat diperlukan juga untuk si PJ Bu, karena si PJ juga mungkin butuh perhatian atau bimbingan dari orang tua di rumah, sehingga saya juga nanti untuk membantu harapan saya ini ingin kolaborasi dengan orang tuanya. Baiklah Pak Yogi ya, saya juga setuju. Jadi karena anak ini kan Pak bukan hanya tanggung jawab kita. Peran besar orang tua itu sangat mendukung dalam keberhasilan si anak. Oke Pak Yogi, saya mau bertanya lagi Pak, seperti ini. Jadi untuk permasalahan si Levi, apakah ada hal-hal yang sudah Bapak lakukan selama ini? Selama ini kebetulan Bu ya, ada kasus serupa juga kemarin dengan si Picu. Namanya itu juga Carmilla. Jadi usaha saya selama ini untuk melakukannya itu dengan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan guru-guru yang telah mengajarinya sebelumnya, misalnya dari guru kelas 4, kelas 3, kelas 2. Ini kan berkesinambungan kan Bu. Jadi saya terus menggali, identifikasi apa faktor yang menyebabkan si Picu ini seperti itu, kurang minat dan tidak lancar membaca. Itu usaha saya. Oke, jadi Bapak Yogi sudah melakukan usaha dengan cara meminta saran ya Pak dari guru-guru yang terdahulunya si anak ya Pak. Oke baiklah, ya si Vijo. Terus saya mau tanya lagi nih Pak, Bapak sudah mempunyai nih napak tilas. Yang ini dilakukan si guru ini tapi tidak berhasil, si ini dilakukan tapi tidak berhasil gitu ya Pak. Iya. Jadi pasti Bapak sudah ada dong ancang-ancang ini tidak. Jadi ada beberapa, mana tahu kalau saya melakukan ini akan berhasil gitu. Adakah Pak? Ada Bu, sudah terlintas di benak saya. Ya. Begini Bu, solusinya yang saya ingin terapkan terhadap si Picu. Ya. Yang pertama Bu, saya ingin menyediakan sumber belajar yang menarik, di mana sedikit dia ceritanya, namun gambar dan warnanya itu banyak gitu. Nah, harapan saya dengan sumber belajar yang menarik ini, minat si Picu itu lebih besar lagi untuk membaca itu Bu. Iya Pak, saya setuju. Seperti yang kita omongin tadi di awal ya Pak, minat dulu di awal ya Pak ya. Siswa senang aja dulu, gak usah kita minta, dia bakal nyari. Lalu ada lagi kah Pak opsi yang lain? Nah, saya juga kepikiran nih Bu. Setelah nanti itu sumber belajar yang menarik, saya ingin meluangkan waktu saya untuk pendampingan khusus dengan si Picu. Semisal gini Bu. Setelah pulang sekolah, saya menyediakan 15 atau 30 menit khusus si Picu, membimbing dia, menuntun dia dalam membaca khususnya Bu, supaya tidak lagi nanti dia mengejar dan rasa percaya diri terhadap teman itu meningkat. Itu. Wah, itu adalah salah satu upaya yang mulia juga ya Pak ya. Bapak juga mau nih memberikan waktu lebih gitu ya Pak. Nggak apa-apa demi si Viju ini bisa membaca gitu ya Pak. Saya sangat loyal Bapak ya terhadap si siswa ini ya Pak. Apakah ada lagi Pak? Dan tidak lupa Bu, seperti yang di awal tadi, saya rasa Bu, peran orang tua ini itu sangat penting juga Bu. Tidak boleh kita lupakan terhadap si Picu. Jadi saya ini Bu berkolaborasi, membuat suatu komitmen dengan orang tua si Picu untuk meluangkan waktunya untuk si Picu dalam mendampingi dia membaca gitu. Jadi saya ingin
berkolaborasi yang intens dengan orang tua si Piju ini. Yes, benar sekali Pak. Iya benar. Sepertinya itu juga akan mempengaruhi ya Pak ya. Oke, jadi Bapak sudah punya nih beberapa opsi yang belum pernah dilakukan oleh guru sebelumnya, gitu ya Pak ya. Harapan kita ya setidaknya di antara ketiga ini semuanya bisa berhasil, buat kita mendekati tujuan kita supaya Viju bisa lancar membaca. Terus saya mau tanya Pak, di antara ketiga opsi itu kira-kira mana yang paling urgent yang bisa Bapak lakukan dan berdampak dampaknya untuk si Viju? Nah, kalau Ibu bertanya yang mana yang lebih urgent, saya fokusnya yang ke solusi yang kedua sih Bu. Oh iya. Di mana tadi saya meluangkan waktu saya untuk si Piju melakukan pendampingan khusus. Itu Bu. Ketika jam pulang sekolah. Itu yang saya lakukan. Oke, kapan Pak rencana ini akan Bapak lakukan kira-kira? Kalau bisa Bu, besok bisa saya lakukan. Wah, oke Pak, mantap sekali Pak, mantap. Ya, saya juga optimis nih, kayaknya Viju ya bakal dalam waktu dekat ini bakal bisa baca kalau gurunya juga sesemangat ini ya Pak ya. Itu harapan saya Bu. Nah, oke, berbicara tentang harapan Pak, saya mau tahu apa sih komitmen Bapak di dalam melaksanakan kegiatan ini nanti? Nah, kalau Ibu ini bertanya tentang komitmen saya, di mana tadi saya ingin melakukan pendampingan khusus. Tentunya Bu, saya menyiapkan hati dan pikiran saya terlebih dahulu secara penuh terhadap si Piju ini. Dan saya menyusun jadwal rencana pendampingan ini terhadap si Piju. Misalnya dari Senin sampai Jumat saya susun secara terperinci Bu. Lalu saya juga ingin menambahkan kepercayaan diri pada si Piju dan tidak merasa minder lagi dengan si Piju. Saya tidak akan memaksa si Piju Bu dalam harus membaca. Itulah komitmen saya Bu. Komitmen yang sangat baik ya Pak. Seperti yang saya bilang tadi, saya optimis nih ini pasti bakal cepat bisa si Vijunya membaca. Itu harapan kita ya Pak ya. Bapak Yogi tetap semangat. Saya nggak sabar nanti saya minta Pak Yogi kita tetap melakukan coaching kedua ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu Yeni atas sarannya tadi terhadap saya ya. Terima kasih juga waktunya Bu ya. Jadi kebetulan Bu, saya ada kelas lagi nih. Jadi terima kasih Bu ya. Iya Pak Yogi. Bapak sehat-sehat ya. Tetap semangat. Bye. Terima kasih.